Saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada, semoga tayangan hari ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan yang sangat istimewa menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijrah hingga mengantarkan kita setidaknya hari ini waktu Indonesia bagian Barat saat kami tersambung dalam tayangan ini telah sampai kita di hari ke-29 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Dan tentunya penanggalan ini boleh jadi berbeda bagi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang tidak sama, negara juga yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk mensyukuri nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita saat ini dengan diberikannya kesempatan menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan sampai detik ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan, salat kita, sujud kita, ruku kita, kekhusyuan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berkenan pula mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan sesuai dengan kemaslahatan dunia dan akhirat kita menurut kehendak Allah yang Allah ridai. Teman-teman, tentunya ketika seorang muslim, insan beriman, berpuasa telah sampai pada hari ke-29 di bulan Ramadan, tentu ada dua hal yang paling utama dirasakan oleh kita semuanya. Yang pertama, tentu kita merasakan satu perasaan berbeda, terkadang lahir juga kesedihan yang cukup mendalam karena boleh jadi kita akan berpisah untuk sementara waktu dengan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, hari-harinya istimewa, siang dan malamnya penuh dengan kebaikan, sehingga di hari-hari ini selalu membuat diri kita lebih baik. Tidak ada satupun insan beriman yang mendapati Ramadan, merasakan keistimewaan Ramadan, kecuali membawa perubahan kebaikan pada dirinya. Selalu menata untuk lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan di puncak itu, pada hari ke-29, ia harus melihat realitas bahwa bulan baik ini akan kembali meninggalkan hingga satu saat kita bertemu kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan itu. Karena itulah kemudian banyak sekali di kalangan orang-orang saleh yang terdahulu, mereka meningkatkan ketakwaannya, banyak mengevaluasi, banyak memohon kebaikan kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain diterima amal ibadahnya juga diberikan kesempatan kembali untuk menikmati Ramadan, atau diberi ketangguhan untuk menjalani 11 bulan berikutnya dengan kekuatan yang serupa setidaknya saat menjalani ibadah Ramadan. Dan yang kedua, ini tentu akan menjadi bagian inti pembahasan kita di pagi hari ini adalah penantian akan sampainya pada hari pertama di bulan Syawal yang dikenal dengan Idul Fitr. Nah, untuk mengetahui kapan waktu Idul Fitri ini, bagaimana standar yang diberikan oleh Al-Quran dan juga ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian hadis-hadis beliau, itulah yang akan menjadi inti diskusi kita, inti pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bila ditarik ke kinian dengan waktu saat ini, mungkin boleh jadi ada satu rangkaian kata yang bisa kita tampilkan untuk menyajikan topik kita di kesempatan kali ini. Kapan Idul Fitri tahun 1446 Hijrah yang bertepatan dengan 2025 Masehi. Nah, teman-teman sekalian, kita akan kembali merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu semua. Baiklah, di antara itu kita coba rujuk salah satu referensi utama. Ada kitab yang dari awal kajian saya sudah perkenalkan untuk menjadi rujukan kita. Di sini komprehensif ditampilkan segala yang terkait dengan tuntunan puasa, baik itu dari sisi Al-Qur'annya juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, bersama ini saya
mendapati kitab Sahih Al-Bukhari, ya seperti pernah kita juga perkenalkan di kajian-kajian yang lalu. Di Sahih Al-Bukhari ini, saya tegaskan kembali, setidaknya ada 97 tema besar yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikodifikasikan tema-tema ini, lalu berdasarkan tema dimaksud, diturunkanlah ayat-ayat Quran yang terkait dengan tema itu, dan juga diturunkan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelas di tema yang dimaksudkan. Dari tema ini nanti ada subtemanya, subtemanya, subtemanya. Nah, di antara 97 tema besar ini, ada tema ke-30 terkait dengan puasa, Kitabus Shaum. Di sini kita akan temukan insya Allah ada 69 subtema, kadang saya sebut juga dengan subtopik bila temanya kita sebut topik, dan 121 hadis. Uraian ini tentu akan diawali juga nanti dengan ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya dan turunan-turunan dimaksudkan. Ini yang diamati oleh Al-Imam Al-Bukhari, ditelusuri referensinya, seluruhnya beliau sambungkan sanadnya, sanad itu runtutan periwayatannya terus digali sampai bertemu dengan titik paling utama, yaitu keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah umat Islam di seluruh dunia menjadikan kitab Sahih Al-Bukhari ini sebagai referensi utama dalam bidang hadis, penjelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas keterangan yang Nabi sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Setelah jelas uraian yang saya sampaikan sebagai pembuka ini, mari kita baca di subtopik yang ke-10. Jadi kalau tema besarnya, topik besarnya Kitabus Shaum, di topik yang ke-30 atau tema nomor 30, nah ini subtopiknya nomor 10 ya, dan 11 ya, nomor 10 dan 11. Kemudian kita akan coba uraikan di halaman 282 teman-teman sekalian. Nah, saya akan langsung ke yang subtopik 11-nya saja dulu, karena yang 10 itu masih dalam tautan hukum. Ya, nah kita akan masuk yang terkait dengan atau terkorelasi dengan topik bahasan kita dan subtopiknya, yaitu nomor yang 11. Saya lanjutkan kembali. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Subtopik tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal itu pula maka beridul fitrilah, berbukalah, beriftarlah. Jadi ini pembahasan tentang bagaimana kita bisa mengawali Ramadan dan juga mengawali Idul Fitr. Mengawali Idul Fitri sekaligus juga menutup rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan. Di subtopik ini teman-teman sekalian akan ada pembahasan apa yang paling menentukan, seperti apa metode untuk menentukan awal Ramadan dan juga awal Idul Fitri, dan bagaimana kita bisa mendapat isyarat dimaksud serta menarik itu dalam konteks kekinian. Wa qala silatu an Ammar, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan pula riwayat yang tersambung nanti kepada Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, tentunya riwayat ini juga tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memaksakan diri berpuasa pada hari keraguan itu hari transisi yang kita belum tahu apakah ini sudah masuk hari baru atau belum, gitu kan, tapi memaksakan diri untuk mengambil keputusan tanpa didasarkan pengetahuan yang jelas, ya, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini telah menyalahi ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut kunyahnya dengan Abul Qasim. Nah, ini diantara kejeniusan Al-Imam Al-Bukhari, ya, semoga Allah meridhai beliau. Saya sering sekali ungkapkan kalimat-kalimat kejeniusan ini, karena selain beliau menghimpun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga memberikan satu penekanan yang sangat brilian dalam penyusunan subtopik-subtopiknya. Jadi ketika memberikan satu gambaran kepada kita petunjuk tentang penetapan Idul Fitri ataupun sebelumnya awal Ramadan, di saat yang sama beliau pun memberikan dorongan kepada kita agar menggunakan petunjuk ini untuk menghilangkan keraguan. Jadi jangan sampai seseorang itu menjalani puasa dalam keraguan,
ya dalam hari-hari perpindahan yang tidak diketahui, tidak jelas, sehingga memaksakan dalam kondisi ini untuk mengambil satu keputusan yang belum ia tahu dasar pengetahuannya. Nah, ini sesuatu yang kurang baik. Nah, untuk itulah kemudian dua rangkaian pembuka ini yang mengambil intisari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kepada kita gambaran untuk menambah pengetahuan demi menentukan, untuk mengetahui dengan benar tentang metodologi dalam menentukan satu waktu terkait dengan ibadah. Dalam hal ini tentunya akhir Ramadan dan awal masuknya Idul Fitri Al-Mubarak. Mari kita lanjutkan kepada penelusuran hadisnya, dan nanti kita akan lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran terkait juga memberikan gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 1906, subtopik nomor 11, topik besarnya nomor 30, Kitabus Shaum, subtopiknya nomor 11, nomor hadisnya 1906. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan ya dalam kitabnya ini, Haddatsana Abdullah ibn Maslamah haddatsana Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala. Nah, Imam Al-Bukhari menerima riwayat ini dari Abdullah bin Maslamah, beliau menerima ini dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan. Ini kalau saya sebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, artinya Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhuma dengan anaknya. Baik, ketika Nabi menyebutkan Ramadan, beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lah. Ya, disebutkan juga nanti dalam riwayat Muslim nomor hadis yang ke-1080. Jadi Nabi SAW menyampaikan, la tasumu hatta tarawul hilala. Jangan kau mulai berpuasa Ramadan itu sampai engkau melihat hilal, sampai engkau memastikan adanya hilal, hilalnya wujud. Wala tuftiru hatta tarawhu. Dan jangan pula engkau mendapati Idul Fitri, dan jangan pula engkau mengawali Idul Fitri hatta tarawhu, sampai engkau pun mendapati hilalnya wujud, engkau melihat hilal. Fa in humma alaikum, jika memang terhalang penglihatan hilal itu, faqdurulah, maka perkirakanlah, prediksikanlah ya keberadaan hilalnya itu, atau juga nanti kita akan temukan dalam keterangan lain bagaimana cara memprediksikannya itu, bagaimana cara mengetahuinya itu. Ya, jadi ini jeniusnya Imam Al-Bukhari. Beliau menempatkan hadis ini sebagai yang pertama untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita bisa menetapkan metodologi untuk melihat hilal itu, atau juga kita bisa memprediksikan wujudnya, keberadaannya. Jikapun kemudian terhalang tidak bisa melihat, bagaimana kemudian menentukannya? Ya, faqdurulah, memperkirakan itu seperti apa, memprediksi wujudnya itu bagaimana. Ya, untuk kemudian mendapati itu kita akan teruskan pada hadis-hadis berikutnya. Jadi nanti hadis ditafsir dengan hadis lagi. Ini yang sangat indah. Baik, nomor hadis 1907 terusannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Abdullah ibn Maslamah haddatsana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini dari sanadnya beda tipis saja ya. Dari awal ini sama Abdullah bin Maslamah, kemudian dari situ Malik, kalau yang di atasnya Malik dari Nafi', yang di bawahnya Malik dari Abdullah bin Dinar. Lalu ketemu lagi di Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini banyak sekali hadis-hadis riwayat tentang awal atau penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri ini tersambung nanti pada sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahru 29 lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30. Nah, ini kan disebutkan juga nanti di hadis Muslim ya, riwayat Muslim nomor hadis 1080. Nah, di sini ada metodologi yang pertama, kata Nabi, bulan itu pada umumnya usianya 29 malamnya. Ya, jadi jumlahnya itu berapa? 29. Nah, itu nanti yang menjadikan patokan di hari ke-29, gitu kan? Fala tasumu hatta tarawhu. Nah, maka jika Anda ingin mengawali Ramadan, maksudnya di Sya'ban ya, pada hari ke-29 itu, nah
maka janganlah Anda memulai puasa hatta tarauhu, sampai di hari ke-29 ini Anda bisa mengamati, melihat, memastikan wujudnya hilal. Nah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan posisi yang benar tentang awal Ramadan itu, kalau ingin mengawali, maka silahkan mulai dari tanggal 29, Nabi isyaratkan ini jumlah bilangan dalam satu bulan. Nah, nanti Anda lakukanlah pengamatan terhadap hilal. Ya, lakukan kemudian ya pengamatan terhadap wujudnya hilal, keberadaannya hilal, penglihatan, silahkan cek, silahkan lihat, ya kan? Nah, ini yang menjadikan setiap tanggal 29 itu, teman-teman sekalian, nanti kita melihat nanti ada ru'yat, ya kan? Nah, dalam prosesi sidang itsbat kalau di Kementerian Agama, nah prosesi itu nanti ada ru'yat, diamati di titik-titik tertentu yang dimungkinkan strategis untuk mengamati posisi hilal, ya, perubahan fase bulan dari akhir satu bulan ke awal bulan baru. Dan itu terjadinya Masya Allah, ya, Masya Allah, itu di tanggal 29, apa yang disebut dengan konjungsi atau ijtima', ya, ijtima' dalam posisi tertentu saat nanti matahari, kemudian bulan, dan pada bumi itu berada dalam satu garis, ya, satu garis yang nanti kita akan bisa pastikan penglihatannya itu melalui satu pertanda di ufuk, ya. Nah, nanti kalau yang biasa melihat hilal itu pada titik-titik tertentu, pengamatannya sudah ada kriteria yang dimaksudkan. Nah, ini terjadinya ijtima ini Nabi isyaratkan di tanggal 29 sebagai satu gambaran secara umumnya jumlah bilangan bulan penutup dalam satu bulan. Nah, ini kalau mau awali Ramadan seperti itu, dan juga bukan hanya Ramadan, setiap bulan begitu. Jadi kalau Ramadan pun selesai mau menentukan Idul Fitri, ya seperti itu juga rumusnya. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Nabi ini rumus standar. Dalam sebulan itu jumlahnya rata-rata secara umumnya itu 29. Mau kita gambarkannya di Al-Muharram, mau kita gambarkannya di Safar, sampai ketemu Sya'ban bulan ke-8, mengawali ke Ramadan, sampai juga ketemu Ramadan mengawali ke Idul Fitri. Jadi ini standar utama yang memang diterapkan di kalangan masyarakat pada saat itu, dan Nabi mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kita kan belum kenal istilah konjungsi di zaman Nabi, gitu kan, dan seterusnya. Tapi Nabi memberikan satu isyarat yang dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan itu rata-rata usianya dalam perhitungan Hijriah itu, ya, dalam peredaran bulan tentunya 29 hari, rata-rata kurang lebih demikian. Nah, maka di setiap bulan ini Nabi memberikan panduan, ya, bagi kalangan komunitas masyarakat di saat itu. Silahkan nanti sebelum maghrib, ya, ketika matahari nanti kan akan tenggelam sebelum maghrib, ya silahkan dilihat dulu, ya, sampai kemudian dipastikan nampak atau tidak, nampak atau tidak. Nah, di sini fa in humma alaikum, jika terhalang. Nah, terhalang itu macam-macam. Ya, ada terhalang dengan kondisi misalnya hujan turun, ketebalan awan tertentu dan sebagainya, kan? Atau terhalang dalam keadaan memang belum muncul, kalau dalam perhitungan spesifik, ya, di bawah ufuk, masih di bawah 0 derajat itu, ya. Apalagi kalau ijtima'nya itu mepet-mepet ke maghrib. Ya, misal maghribnya jam 6, nah ijtima'nya itu jam 5 lewat 45, 6 kurang seperempat misalnya. Nah, itu agak kemungkinan sangat terhalang. Dalam kondisi terhalang memang masih di bawah ufuk, belum tampak dia, kan? Nah, atau kondisi yang kedua yang secara langsung kasat mata misalnya keadaannya ada hujan. Kalau tadi ilmiah berdasarkan pengamatan-pengamatan ilmiah, kan? Dengan garis intelektual, sekarang garisnya fisikal, menggunakan penglihatan tapi terhalang adanya hujan, awannya terlalu tebal, gitu kan, sehingga tidak nampak terlihat. Maka dalam metodologi ini kata Nabi, ya, disampaikan fa akmilul iddah talatin. Ya, kalau sambungkan dengan hadis yang pertama, silahkan kamu prediksikan, silahkan kamu perkirakan. Bagaimana memperkirakannya? Nah, seperti sekarang kan, saat hujan, ini kita mengambil video ini hujan nih, ya, di lingkungan kita saat ini, ya. Jadi bagaimana memperkirakannya? Fa'akmilul iddah, kata Nabi, genapkan bilangan sebelumnya itu, ya, menjadi 30 talatin. Jadi bilangan sebelumnya maksudnya kalau mau masuk Ramadan, hilalnya tak nampak, tak kelihatan, terhalang, genapkan Sya'bannya 30. Demikian ketika masuk ke Idul Fitri Al-Mubarak misalnya, ya, di 1 Syawal ternyata terhalang juga, melihat hilalnya terhalang, gak kelihatan karena hujan, faktor awan, atau secara hitungan yang sangat kompleks, ya, dalam hitungan hisab atau falak astronomis yang sangat presisi, sangat teliti, ternyata misalnya masih di bawah 0 derajat, di bawah ufuk, ya, maka dalam kondisi ini ditetapkanlah, kemudian diprediksikanlah waktunya itu, ya, tidak akan terlihat, gak sampai digenapkan bilangan sebelumnya menjadi 30. Jadi ini bagian hadis yang pertama,
yang kita dapatkan, sehingga nanti populer ditemukan di nomor hadis 1909. Ini yang sering sekali dikutip, ya, sering sekali dikutip dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyampaikan, ini kalimat tegasnya, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum, atau di riwayat lain termasuk di sini Al-Bukhari, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Ya, puasalah engkau dengan melihat hilal itu, menetapkan wujudnya, melihat wujudnya. Mendapatilah engkau Idul Fitri, beridul fitrilah ketika engkau menyaksikan hilalnya, mengetahui hilalnya, memahami wujudnya, gitu kan? Nah, fa in ghubbiya 'alaikum atau fa in ghumma 'alaikum, maka jika terhalang penglihatan itu, terhalang untuk mengetahui hilal itu wujud, hilal itu ada, maka genapkanlah bilangan. Kalau mau Ramadan, Sya'bannya 30. Kalau mau Idul Fitri, Idul Fitri Ramadannya genapkan 30. Jadi ini metode yang pertama, teman-teman sekalian. Ketika akan mengawali memasuki Idul Fitri, maka lakukan pengamatan. Nah, ru'yat, mengamati dengan mata kita, ya, mengamati dengan mata kepala kita. Begitu dilihat, kelihatan hilalnya, tetapkan besoknya Idul Fitri. Kalau terhalang, tak kelihatan karena faktor-faktor yang alami, misalnya ada hujan seperti sekarang, ya, ada mendung macam-macam, kan? Bahkan BMKG memberikan pandangan, misalnya dalam konteks ini ada hujan terhalang, ya, ini awan yang sangat tebal, kemudian dilihat sekarang dengan teropong yang sangat canggih, ya, ternyata belum nampak, nggak kelihatan, gitu kan? Maka gampang, genapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Setelah itu kemudian Idul Fitrinya lusanya. Jadi kalau sekarang misalnya tanggal 29-nya pas sama nih dengan Masehinya 29 juga. Ramadannya sama dengan Maret nih penanggalannya, 29 Ramadan, 29 Maret. Nah, kemudian nanti pada sore ini insya Allah akan dilakukan ru'yat nih, dilihat, ya. Sekiranya kalau menurut hadis ini tadi dipraktekkan, misal qadarullah sama nih, terhalang kondisinya, nggak bisa kelihatan, ya, nggak nampak hilalnya, nggak kelihatan, ya, maka apa yang harus dilakukan? Genapkan Ramadan jadi 30. Nah, jadi besok 30 Ramadan. Besok itu bersamaan dengan 30 Maret. Maka Idul Fitrinya kalau digenapkan, maka lusanya, ya, tanggal bersamaan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Nah, ini pada penggunaan metode yang pertama. Dan metode ini, teman-teman sekalian, digunakan itu secara masif di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digunakan praktisnya di zaman Nabi karena ini yang paling simpel, ya. Di zaman Nabi masyarakatnya terbatas, keadaannya biasa, jadi penerapan atau metodologi untuk memahami kalimat Nabi faqdurulah, ya, silahkan prediksikan, silahkan tetapkan, silahkan perkirakan. Cara memperkirakannya adalah dengan pengamatan secara langsung, karena kemampuan dan keadaan inilah yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Jadi proses ibadahnya mengikuti ketentuan Nabi dengan menggunakan penglihatan secara langsung. Nah, apakah kemudian ada satu peluang untuk kita bisa menemukan hilal itu selain dengan mengamati secara langsung dengan mata fisik kita, ya, dengan kasat mata? Nah, mari kita lanjutkan lagi hadisnya. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Di sini kita temukan di subtopik yang ke-13. Nomor hadis 1913. Saya ulangi, subtopik yang ke-13, nomor hadis 1913. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, menyampaikan, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subtopik tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la naktubu wa la nahsubu. Ya. Kami ini masyarakat yang umumnya tidak terbiasa menulis, juga tidak terbiasa menghitung. Nah, bagaimana hadis yang dimaksudkan? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari menyampaikan dalam runtutan hadis ini, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Al-Aswad ibnu Qais, haddatsana Sa'id ibnu Amr annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, tadi saya sampaikan kan, kebanyakan hadis-hadis terkait dengan proses penetapan baik awal Ramadan ataupun awal Idul Fitri itu tersambung riwayatnya pada sahabat utama, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini penting saya tekankan, di kajian lain yang lebih detail kita bisa belajar tentang ilmu sanad.
Di antara turunan ilmu sanad itu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana meniru orientasi kehidupan para sahabat, dan di antara orientasi itu kita temukan orientasi intelektual mereka. Termasuk juga ada di situ bab tentang parenting, ya, bagaimana orang tua itu menyiapkan anak supaya jadi pakar di bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat sebagai khidmat untuk agamanya. Ini diantaranya Umar bin Khattab menjadikan salah satu anak beliau khususnya adalah Abdullah, sehingga dikenal dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ini sebagai sosok yang disiapkan memang untuk menjadi ahli agama, lebih spesial di bidang fikih. Nah, karena itu kita dapatkan hadis-hadis dari beliau, diteruskan sanadnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan satu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ummatun ummiyatun, ya, kita ini masyarakat yang ummi, la naktubu wala nahsubu, kita enggak biasa menulis, juga tidak biasa menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha, dan beliau memberikan isyaratnya dengan tangan beliau, yakni maratan tis'atan wa ishrina wa maratan talatin, ya, dan beliau memberikan isyarat. Kadang-kadang kita bisa temukan bulan ini begini dan begini, diberikan isyarat di tangan beliau, kadang 29, kadang 30. Nah, jadi ini tolong digarisbawahi ya teman-teman sekalian, jangan salah memahami hadis. Kata Nabi, inna ummatun ya ummiyah. Kita ini, maksud kita di sini masyarakat di zaman Nabi, ya. Jadi jangan dibawa ke suasana kita sekarang. Jadi membahas hadisnya harus teliti. Sekaligus nanti kita mengkorelasikan hadis pertama ini dengan yang kedua. Inna ummatun ummiyatun. Baik ya. Yang pertama saya maksudkan yang tadi saya baca, yang kedua ini yang kita baca sekarang. Kita ini, kata Nabi, kita dimaksud tuh masyarakat pada saat itu, di eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummatun ummiyatun, umumnya umat yang ummi. Ummi itu dijelaskan oleh Nabi lagi supaya tidak ada di kita ya dugaan-dugaan yang lain. Tidak ada penafsiran-penafsiran yang lain, karena nanti secara bahasa bisa banyak makna, tapi yang dimaksudkan yang ini. La naktubu wala nahsubu. Kita nggak biasa nulis. Ya, jadi umumnya masyarakat pada masa itu tidak punya kemampuan secara umum untuk menulis. Kalaupun ada 1-2 orang. Wala nahsubu, masyarakat pada umumnya juga tidak punya kemampuan untuk menghitung, apalagi hitungan-hitungan yang sangat kompleks, disebutnya hisab nanti ya, hitungan kompleks, ya, presisi nilainya sampai ke desimalnya, sampai ke ukuran sekian, itu disebut hisab namanya. Ya, makanya di akhirat nanti kita akan dihisab ya secara presisi, tidak ada yang tertinggal satupun. Nah, ini di zaman itu belum terbiasa, kata Nabi itu. Ya, sederhana. Awas, ini clue yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi di era Nabi, pada umumnya, komponen masyarakatnya, ya secara sosial, pada umumnya, itu tidak memiliki kemampuan untuk menulis, apalagi menghitung secara presisi. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW itu adalah mukjizat yang sesungguhnya. Ya, dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana seorang pribadi yang nggak pernah nulis, nggak pernah belajar bisa memberikan panduan? Ada tentang isyarat astronomi, tentang jumlah bulan, tentang keadaan ini dan itu, dan banyak sekali yang bisa kita ungkapkan, kecuali sosok mulia ini benar-benar seorang nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini yang nggak bisa disanggah, ya. Ini pembuktian yang paling utama. Nah, setelah Nabi menjelaskan ini, maka beliau menerangkan setelahnya tentang kebiasaan atau metodologi yang digunakan masyarakat itu secara umum untuk menentukan waktu-waktu secara umum, mau di Ramadan, mau di Idul Fitri, atau di luar keduanya. Bagaimana yang Nabi sampaikan itu? Asyahru hakadha wa hakadha. Beliau berikan isyarat dengan tangannya, ya jumlah bulan itu ya seperti yang kita ketahui, kalau enggak 29 atau 30. Makanya dirincinya dalam hadis yang pertama tadi, ketika masuk tanggal 29, Nabi gampang saja, ayo keluar, lihat hilalnya. Nah, ini yang paling gampang. Jadi metode yang pertama ini menggunakan penglihatan. Kalau Anda mau ikuti silahkan, Anda mau praktekkan, bagus. Ini metode yang paling ringan. Ya, maksudnya apa? Kalau nanti nggak ada akses misalnya, ya, di tempat-tempat, di pegunungan, di pedalaman, atau misalnya di pinggir-pinggir pantai yang sulit mengakses informasi secara luas, ya kan? Tidak mengetahui kapan waktunya tiba untuk awal Ramadan, awal Idul Fitri, gampangnya kondisi Anda sama seperti kondisi dulu, terbatas. Maka tinggal kelihat tuh, ya, lihat bagaimana nanti dalam posisi di sebelah matahari itu akan terbenam. Sebelum terbenamnya amati itu, ya, ada nggak hilalnya, wujud nggak hilalnya. Pelajari bagaimana fase-fase
bulan itu kemudian beredar, membentuk bentuk-bentuk tersendiri, ya. Kadang kita lihat misalnya berbentuk hilal sabit, ya, kadang-kadang tengah-tengah. Kalau sudah bulat betul tandanya pertengahan bulan. Dulu orang simpel begitu, gampang ya. Karena kata Nabi tadi, kami nggak biasa menulis, nggak punya kemampuan menghitung. Jadi setiap bulan metodenya sama. Ya bukan hanya Ramadan, bukan hanya Idul Fitri. Setiap bulan itu seperti itu gampangnya. Oh kalau tengah-tengah, oh ini sudah bulat bentuknya nih. Jadi kalau lihat ke langit, bulannya itu bulat putih, tengah bulan nih. Ya, makanya dikenal dengan Ayyamul Bid. Hari-hari bulannya itu putih kelihatan, bulat benar. Ya, kalau bukan 13, 14, 15 ini tengah-tengah nih. Ya, kalau sudah nanti berkurang lagi sampai berakhir. Kalau sudah habis, ya, berkurang mau ke akhir bulan, habis betulan, artinya akhir bulan. Itu 29. Simpelnya begitu. Jadi patokan masa lalu. Nah, Nabi memberikan isyarat dalam hadis ini, perhatikan, ya. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kita ini masyarakat kami umat yang apa adanya ummi begini, nggak biasa nulis, nggak biasa menghitung. Praktek kami seperti ini. Pemahaman terbaliknya apa? Metode kedua, Anda yang biasa menulis dan punya kemampuan berhitung, silahkan ambil data-data itu. Nah, kumpulkan data-data itu, pelajari data-data itu secara falak, secara astronomis, ya, dihitung sebaik-baiknya. Nah, maka metode ini yang kedua diterapkan pada pemahaman hadis tadi, faqdurulah, ya, perkirakanlah, prediksikanlah. Cara memperkirakannya, memprediksikan munculnya hilal itu, kalau yang pertama dengan penglihatan fisikal, yang kedua dengan penghitungan hisab, dengan pengetahuan, dengan kemampuan menulis, dengan kemampuan untuk bisa menghitung secara presisi. Awas, jangan salah tangkap nanti ya. Kalau memosisikan di sini nanti kita ikut Nabi, melihat Nabi pun mengatakan yang kedua ini. Jadi ada dua metode. Ya, bisa menggunakan ru'yat, ya, sumu li ru'yatihi, bisa menggunakan juga dengan hisab, dengan isyarat hadis yang dimaksudkan ini. Kalau nanti dipahaminya adalah Nabi, misalnya ikuti hadisnya begini, secara tekstual saja, bisa bahaya. Di sini ada pencegahan terhadap pengetahuan. Ya, kita ikut Nabi, nggak biasa nulis, nggak biasa merumuskan, menghitung dan sebagainya. Nanti sampai kapanpun umat Islam nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis, karena harus ikut secara tekstual pemahaman yang tidak tepat yang dimaksudkan. Jadi secara singkatnya teman-teman sekalian, intinya begini, mau mengawali bulan itu, mau di luar Ramadan, di luar Idul Fitri, apalagi Ramadan, apalagi akan Idul Fitri, juga nanti menetapkan awalnya di bulan Dzulhijjah untuk Idul Adha, maka coba tetapkan dengan mengetahui pergantian dari akhir bulan untuk masuk ke awal bulan baru. Itu kesimpulannya. Nah, untuk mengetahui awal pergantian masuknya dari akhir bulan ke bulan baru itu, tandanya satu, ya, bisa dilakukan pengetahuan dasarnya setiap tanggal 29 di akhir bulan. Ya, Nabi tadi menyampaikan, itu kan, asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu ya rata-rata antara 29 nanti, yang kalau digenapkan 30. Maka patokan dasarnya seperti disebutkan di awal itu asyahru tis'un wa ishrun. Ya, awal bulan itu jumlahnya secara umum itu 29. Maka setiap tanggal 29 itu setelah kita ketahui, teman-teman sekalian, bisalah kemudian disimpulkan ini kemungkinan terbesarnya adalah akhir bulan. Jadi kalau sekarang kita masuk, misalnya masuk ke, nah, kalau kita geserkan sedikit untuk bisa kita tuliskan teman-teman sekalian, ya. Nah, ini setiap tanggal 29 ini ya, kuncinya ini. Baik itu Ramadan, ya kan? Ataupun di luar Ramadan. Ya, luar Ramadan itu mau saya katakan dari Al-Muharram, dari Safar dan seterusnya, itu jumlah bilangan bulannya secara umum standarnya 29. Gitu ya. Nah, ketika mengetahui 29 ini, bagaimana prakteknya menentukan awal bulan berikutnya? Jadi kalau sekarang kita ada di bulan Ramadan nih, bulan ke-9 Ramadan. Nah, ini menggunakan pendekatan hijriyah ya, berdasarkan peredaran bulan, ya kan? Bukan untuk menentukan berdasarkan masehinya. Ini kita tanggal 29 Ramadan, begini. Posisi sekarang. Nah, ini posisinya sudah menunjuk secara umum isyarat ke akhir bulan. Isyaratnya isyarat akhir bulan. Ya, ini ya.
Nah, maka menunjuk pada isyarat akhir bulan ini, kemudian diberikan petunjuk oleh Nabi untuk melakukan dua metodologi. Ya, satu, bisa menggunakan apa yang disebut dengan ru'yat, melakukan pengamatan secara langsung, pengamatan fisik, ya, di titik-titik yang memungkinkan untuk bisa secara strategis mengamati pergerakan hilal Ramadan, pergerakan dari bulan kan sampai munculnya hilal baru. Jadi kalau nanti ada titik-titik, misalnya saat nanti sidang isbat disebutkan nih, titik dari Aceh sampai dengan Papua, gitu kan? Di titik A, titik B. Nah, itu nggak sembarangan menetapkannya. Titik paling strategis yang sekiranya memudahkan untuk mengamati dari mulai berakhirnya bulan sampai munculnya bulan baru. Jadi nanti di tanggal 29 ini akan ada beberapa titik-titik tertentu di Indonesia untuk melihat nih, ya. Jadi saat di penghujung nanti sebelum matahari tenggelam itu terjadi proses konjungsi ijtima, menandakan telah berakhir ya periode 1 bulan. Nah, nanti dilihat nih dalam masa berakhirnya itu isyaratnya seperti apa, isyarat akhir bulannya bagaimana, ya, apakah hilalnya nampak atau tidak, nanti dilihat nih. Ya, begitu misalnya nampak nih, kelihatan, ya, begitu nampak, maka ditetapkan langsung besoknya sebagai hari baru di bulan yang baru. Oh, besoknya Idul Fitri, dengan 1 Syawal, bulan yang baru, hari yang baru. Tapi kalau tidak nampak misalnya, ya, fa in ghumma alaikum, fa in ghubbiya alaikum, kalau terhalang nih, nggak kelihatan. Ini secara fisik ya. Kalau fisik itu kan artinya tidak mengacu secara langsung kepada pendekatan astronomis. Yang penting keluar aja, lihat. Ya, mau standarnya berapa, mau disebutkan misalnya ini standarnya 2 derajat, 3 derajat, 1 derajat, ya, dengan mengabaikan semua jenis ini, yang penting tanggal 29 keluar. Gampangnya begitu. Jadi di era Nabi itu nggak tahu hitungan-hitungan derajat itu. Ya. Di era Nabi itu yang penting tanggal 29 akhirnya keluar. Kalau kelihatan besoknya tetapkan, kalau nggak kelihatan ya sudah, gampangnya selesai, genapkan bilangan Ramadan ini menuju 30 jumlah bilangannya. Jelas ya? Nah, ini nanti kalau sore ini tanggal 29 seperti sekarang itu insya Allah itu ya, menerapkan hadis ini akan ada ru'yat. Kalau kelihatan besoknya ditetapkan Syawal, kalau tak kelihatan, maka digenapkan Ramadan ini dari 29 menjadi 30. Itu satu ya. Baik. Nah, ini metode ini sudah digunakan di era Nabi di kalangan masyarakat. Ya, simpelnya begitu teman-teman sekalian. Teman-teman, saya mau sampaikan pula, barangkali di sini ada satu kondisi jaringannya agak terganggu karena ini ada hujan di sekitaran kita. Mungkin sinyalnya nanti agak sedikit menyesuaikan gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kurang jelas nanti rekaman videonya bisa diulang kembali dalam bentuk HD yang lebih baik kualitasnya. Kemudian dilanjutkan, ru'yat ini tolong garis bawahi ya. Kalimat ini, ru'yat ini pengamatan secara fisik untuk menetapkan awal bulan baru itu sudah biasa digunakan di era Nabi SAW, baik untuk menetapkan Ramadan ataupun Idul Fitri atau bulan-bulan lainnya di luar Ramadan, karena simpelnya begitu. Nabi mengatakan, inna ummatun ummiyatun, kami ini umat ummi, masyarakatnya umumnya semua ummi, itu kan? Nah, apa yang dimaksud ummi di sini? La naktubu wa la nahsubu. Umumnya masyarakat di sini tidak biasa menulis, tidak biasa menghitung. Karena itu simpelnya ya begini saja. Nah, kalimat Nabi ini memberikan gambaran juga kepada umatnya, ya, yang kalau sudah bisa menulis, sudah bisa menghitung, maka silahkan gunakan metode yang kedua pun bisa. Tinggal pilih, mau ru'yat boleh, mau yang kedua juga boleh. Apa yang kedua ini? Disebut namanya dengan hisab. Hisab, ya. Nah, untuk hisab ini pun di Al-Quran kita temukan. Ya, misal kita temukan isyaratnya di Al-Quran di surah Yunus surah 10 ya, di ayat 5. Ya. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Ya, wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Disebutkan. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ya, yang luar biasa, Tuhan yang paling hak, yang telah menjadikan matahari itu bersinar, bulan memantulkan cahaya.
dan menetapkan bagi bulan itu orbitnya, supaya dengan orbit itu kita juga bisa menghitung jumlah bilangan tahun dan juga hisab, mempelajari metodologi hitungan yang jelas secara presisi. Ini hisab, disebutkan kalimat hisabnya, ya. Nah, ini sering juga disebut dengan ilmunya falak atau astronomi. Ya, ilmu falaknya didapatkan di Al-Quran surat Yasin, surah ke-36, ayat ke-40 tuh ya, paling kiri sebelah bawah tuh di pojok, ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ya, sampai kita temukan kalimat di ujungnya, wa kullu fi falakin yasbahun. Nah, di falak di orbitnya. Ya, dan seluruh antara matahari, bulan tuh punya orbitnya masing-masing, kan? Punya tempat beredarnya masing-masing, dan bertasbih, peredaran mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang telah Allah tetapkan, dan kita diberikan informasi untuk mengetahui inti tasbih itu. Artinya apa? Benda-benda langit di semesta pun bertasbih, semesta pun bertasbih memuji penciptanya. Nah, jadi jangan kita tuhankan semesta, jangan kita tuhankan alam semesta, karena alam semesta pun ada yang jaga, ada yang ciptakan, dan semesta bertasbih. Nah, oleh karena itu, kita yang bagian dari unsur semesta ini sudah selayaknya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di situ falak, sehingga sering kita dengar ilmu falak, lajnah falakiyah, kan? Nah, lajnah falakiyah itu penerapannya ke sini. Biasanya untuk bisa menerapkan metodologi apa? Hisab. Jadi bisa secara ru'yat pengamatan dengan fisik, bisa secara hisab pengamatan dengan ilmu hitungan. Kan? Ilmu hitungan secara astronomis, kan? Silahkan amati nih. Bisa pakai ru'yat, silahkan yang pertama, ya, seperti di era Nabi masyarakatnya terbatas demikian, ru'yat boleh kita tiru, tidak ada masalah, ya. Atau menggunakan yang kedua, ya, gampangnya begini, kalau umatku kalian sudah bisa menghitung, sudah pintar, sudah menulis, sudah bisa presisi, silahkan boleh juga gunakan metode yang kedua. Dan hisab ini, teman-teman sekalian, disepakati juga oleh para ulama, terlebih juga untuk menentukan jangankan puasa, termasuk sholat. Ya, sholat itu kan sama, tiang agama, bahkan rukun Islam yang kedua. Ya, puasa kan yang keempat. Dan ini sholat itu yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Ya, di sana bahkan masya Allah, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring sampai ke titik akhirnya. Ya, puasa kita nggak bisa puasa, masih bisa diqadha, ya, setelah Ramadan. Ya, kalau sholat itu terus dalam kondisi yang kita mampu mengerjakan itu, dalam setiap kondisi didorong. Nggak bisa kita berbaring, bisa bergerak, diisyaratkan dengan bergerak sampai ke titik akhir. Nah, itu pun untuk menetapkannya, pertama Nabi mencontohkannya karena nggak bisa menghitung, masyarakat nggak biasa, Nabi tetapkan dengan ru'yat juga. Gimana caranya? Tanamkan tongkat begini, ya, lalu nanti ada sinar mentari, sinarnya datang ke tongkat memantulkan bayangan. Nabi kemudian berikan isyarat, ya, diajarkan oleh malaikat. Kalau nanti seperti ini, bayangannya begini, gambaran dengan tongkat perbandingannya begini, datang kemudian zuhur, mengecil lagi, datang asar, mengecil lagi terus, ya. Nah, datanglah kemudian maghrib, sampai sama sekali gelap, datanglah kemudian isya. Dulu begitu, ya, ru'yatis syams, ru'yatil dhau'is syams, ya, ru'yatil zilalis syams. Nabi mengamati itu dengan melihat pantulan bayangan dari tongkat itu, ya, dari sinar matahari. Jadi kalau untuk menentukan waktu harian, gunakan matahari. Kalau untuk bulanan akumulasi tahun, gunakan apa? Rembulan. Maka Islam seimbang. Ada waktu menggunakan patokan matahari, ada waktu menggunakan patokan bulan. Kenapa puasa Ramadan menggunakan patokan bulan bukan matahari? Supaya muncul keadilan Allah bagi semua hamba di semua tempat mengalami perputaran waktu sehingga merasakan kenikmatan Ramadan dengan perbedaan waktu. Anda bayangkan kalau menggunakan matahari, ya. Misal, yang ada di daerah yang musim panas akan musim panas terus puasanya. Yang ada daerah musim dingin akan musim dingin terus. Kalau kita Indonesia nggak terlalu terasa, karena nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Kita khatulistiwa, tropis, ya kan? Semuanya hampir sama, rata. Tapi kalau yang di Eropa, di Timur Tengah, ada musim panas. Musim panas itu subuhnya kadang-kadang jam 3, kadang-kadang setengah 3, kadang jam 4, maghribnya jam 8. Musim dingin subuhnya jam 7, kadang jam 6, maghribnya datang jam 6, kadang setengah 6. Jadi diputar supaya mengalami, ya, kapan masuknya musim panas, kapan musim semi, kapan musim gugur. Jadi kenikmatan Ramadan terasa di setiap musim, sehingga zikir kepada Allah itu bisa semakin meningkat. Nah, teman-teman sekalian,
kembali ke sini, penetapan dengan menggunakan metode hisab ini nanti dengan hitungan presisi. Kalau contoh sholat tadi, yang tadinya kemudian menggunakan metodologi yang sangat simpel, lihat bayangan, sekarang sudah pakai hisab, dihitung pakai jam. Sekarang nggak nanya lagi, bayangannya bagaimana untuk zuhur, tidak. Jam berapa sholat zuhur, jam berapa sholat asar, jam berapa sholat maghrib. Nah, hal yang sama bisa digunakan dengan penetapan bulan Ramadan untuk mengawalinya atau mengakhirinya, juga untuk mengawali Idul Fitri ataupun juga nanti mau masuk ke Idul Adha di awal Dzulhijjah. Gunakan hisab, hitungan presisi. Maka pakar-pakar mulai menghitung berdasarkan data-data pengamatan ru'yat di masa Nabi, seterusnya digali sampai tanggal yang presisi, sampai bisa bikin kalender, sampai ke waktu-waktu komanya, titiknya dan sebagainya. Maka dilihatlah oleh mereka hitungan ini konjungsi, istilahnya ijtima atau konjungsi. Ya, gitu kan? Konjungsi bukan di bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia kata sambung, kan? Nah, ini di konjungsi disebut tersambung. Kapan tersambungnya antara bulan, matahari, bumi dalam salah satu garis, ya, garis yang lurus, ya, tersambung keseluruhannya, terjadinya tanggal 29, maka diamati dalam konjungsi atau ijtima bahasa Arabnya ini. Ya, tanggal 29 ini sebelum matahari terbenam atau setelah matahari terbenam, bisa kelihatan nih. Wah, ini diketahui tanggalnya sekian, jamnya sekian, ya, derajatnya sekian, menitnya sekian, detiknya sekian, sampai ke titiknya teman-teman sekalian. Itulah hisab. Nah, inilah yang digunakan pengamatan dengan menggunakan ilmu hitungan, ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang sekarang ini 29 Ramadan yang bertepatan dengan 29 Maret 2025 Masehi, kalau kita lihat di data-data hisab, itu ijtima'nya, konjungsinya kurang lebih berlangsung di jam 17. Berarti jam 5 sore ya. Ya, jam 17 kurang lebih itu 57 menit. Ya, ada juga yang menuliskan 58 menit ya. 17.57 sekitar 38 ya, detik. Jadi jam 17 lewat 57 lewat 38 detik. Kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Ya, gambarannya. Nah, ini kalau di barat, waktu Indonesia bagian barat. Cuma beda di menit dan detik dalam ukuran-ukuran hitungan-hitungan beberapa lembaga. Misalnya kita lihat BMKG atau Lajnah Falakiyah yang lain, bisa di Ormas, sekarang kita ada di Muhammadiyah, ada di NU untuk di Indonesia ya, dan di luar negeri juga. Kurang lebih ijtima'nya atau konjungsinya, ya, proses isyarat, nah ini isyarat akhir bulannya terjadi pada jam 5 sore. Nah, ini sebelum maghrib. Kalau di kita di sini maghribnya misalnya ada jam 18.02 nih, waktu Indonesia bagian barat nih. Nah, berarti ini kurang lebih 5 menit sebelum maghrib nih. Nah, bisa dibayangkan kalau 5 menit sebelum maghrib itu, ya, itu secara hitungan sederhana saja, pengetahuan astronomi ringan, ya, kemampuan kita masyarakat biasa yang tahu hitung-hitungan biasa, ya, tidak seperti yang astronom, yang ahli falak yang kompleks. Ini kalau melihat begini aja udah pasti nih, udah pasti secara hisab itu kedudukannya masih di bawah 0, ya, hilalnya itu. Ya, kenapa? Sederhana, karena 5 menit menjelang terbenam matahari, ya, mataharinya terbenam, ya kan, diamati hilalnya itu. Jadi begitu matahari terbenam kan harusnya hilalnya naik nih, gitu kan, ya, terbenam matahari nih, terbenam, syarat pertamanya harus sebelum terbenam matahari. Kalau setelah terbenam matahari itu dipastikan semua mengatakan tidak akan wujud, pasti digenapkan. Nah, ini masih sebelum terbenam matahari. Ya, jadi kondisinya seharusnya matahari ketika terbenam itu hilal naik ting, ya, dan nggak beradu cahaya nanti dengan matahari itu kelihatan. Nah, kalau ini teman-teman, ini 5 menit sebelum terbenam. Jadi hilalnya pasti masih di dasar ini, masih di bawah ufuk. Gambarannya begitu gampangnya. Jadi ketika mataharinya terbenam, nah, ini posisinya masih di bawah ufuk, gampangnya seperti itu. Ya. Atau kita ambil datanya supaya tidak mengarang-arang. Kalau kita lihat, dan saya coba perhatikan beberapa lembaga-lembaga falak yang otoritatif, gitu kan, baik itu yang di Ormas, di Muhammadiyah, di NU, kemudian juga saya lihat di BMKG juga, ya, dengan pendekatan ini, singkatnya teman-teman sekalian, nih, ini kalau ditarik garis ufuk, garis 0 derajat di sini ya. Ketika matahari ini kita akan dapati akan tenggelam, ada proses ijtima, konjungsi namanya. Jamnya jam 17 sore, jam 5 sore, 57 menit, kurang lebih 38 detik. Ya, kemudian saat mataharinya tenggelam, sudah, nah, posisi hilalnya bagaimana?
Ya, baik itu di ujung barat Indonesia, dalam hal ini kita tuliskan di sini aja ya untuk memudahkan. Ini ada di Aceh misalnya, sampai dengan Papua di ujung timur. Itu posisi hilalnya masih di bawah ufuk di sini. Ya, di Aceh itu antara -1 sampai ke -0. 0 derajatan lah, ya. Kurang lebih demikian. Di Papua karena lebih awal kan, 2 jam lebih cepat kan dari barat kita ini, itu dia masih -3, ya kan? Ya, -3. Ya, jadi kalau kita mengacu ke sini kan di barat, kalau di Papua kan sudah lebih cepat, ya 2 jam sebelumnya. Oleh karena itu pasti lebih bawah lagi. Nah, ini di Papua hilalnya masih -3, kurang lebih demikian. Di baratnya saja masih di bawah 0 derajat, bisa -0,59, bisa juga -1. Ini menunjukkan secara hisab hitungan yang presisi, ini masih di bawah ufuk. Nah, sehingga implementasi hadis tadi, kalau diprediksikan dengan metodologi ini bahwa masih di bawah ufuk, maka apa yang dilakukan? Fa'akmilu li'iddah, genapkan bilangan Ramadannya menjadi 30. Nah, jadi kalau melihat kepada data ini, apalagi nanti kalau misalnya ru'yatnya pun berdasarkan data hisab. Ya, data hisabnya menunjukkan di bawah 0, tapi karena ingin mengikuti keteladanan ru'yatnya Nabi, walaupun itu kebiasaan di masyarakat pada masa itu, tapi tetap pengen ikut. Karena Nabi pernah praktekkan, saya pengen ikut begitu. Tapi saya mengacu juga pada data hisab. Karena data hisabnya di bawah 0 derajat ini, dan disampaikan bahwa keadaannya tidak mungkin terlihat, apalagi secara fisik juga ada hujan, ada awan-awan, kemudian juga ditunjukkan data-data di BMKG dengan yang lain-lain bahwa ada pergerakan planet yang lain tuh, ya, kelihatan yang bukan hilal. Ini menunjukkan bahwa akan sangat sulit, bahkan secara hisab mustahil hilal itu bisa terlihat. Dalam kondisi ini kemungkinan besar ini akan digenapkan Ramadannya menjadi 30 hari. Jadi kalau pertanyaannya kapan Idul Fitri di tahun ini, ya kita bisa simpulkan dari 2 pendekatan data ini bahwa Idul Fitri tahun ini 1446 Hijrah bertepatan dengan 2025 Masehi waktu Indonesia. Ingat, waktu Indonesia. Ya, besar kemungkinannya akan berada di tanggal bersamaan dengan 31 Maret 2025 Masehi. Jadi kalau sekarang 29, Ahadnya 30, Senin. Nah, Seninnya tanggal 31, ini Idul Fitrinya. Ya, karena dari 2 pendekatan ini kemungkinan besarnya pasti akan digenapkan. Kemungkinan besarnya dalam kondisi seperti ini. Ya, hilalnya masih di bawah ufuk dan juga di bawahnya sangat tajam juga. Dan juga dalam pengamatan kita saksikan bahwa data-data hari ini secara cuaca juga kita melihat ya, ada hujan macam-macam dan sebagainya, dan dalam kondisi yang kita bisa rasakan selama ini rasanya agak sulit kemudian untuk bisa ditetapkan terlihat, sehingga peluang dengan penggunaan 2 metode ini, saya tegaskan ya, 2 metode ini. Jadi ulama berijma pada 2 metode ini. Kalau bukan ru'yat itu hisab. Jadi kalau sudah ada yang ditetapkan berdasarkan Qur'annya, hadisnya, ijma ulama, maka tidak boleh seorang muslim ya beriman bahkan pada Al-Quran, pada hadis, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, untuk mencari metode lain di luar ini. Ya, misal metode mimpi, metode ketinggian air laut, gitu kan, metode hembusan angin, ya, metode macam-macam ya. Pernah dulu Syekh Ali Mustafa Yaqub rahimahullah taala, ya, beliau pengasuh pesantren Darus Sunnah dan juga pernah menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, sebelum sekarang Profesor Nasruddin Umar itu pernah dijabat oleh Syekh Mustafa Ali Mustafa Yaqub. Ya, beliau pernah melakukan penelitian di Indonesia itu betapa banyak metode itu. Ya, sampai belasan ke puluhan. Setiap orang ada yang begini, ada yang begitu. Nah, kita fokus pada 2 ini saja. Ya, kalau sudah 2 ini saja, pemerintah nanti memberikan satu penjabaran pada kita semuanya. Ya, dan insya Allah peluangnya kalau pada 2 ini akan sama semua. Tidak ada yang beda. Ya, tidak ada yang beda untuk Idul Fitri tahun ini. Insya Allah sepanjang kita masih mengacu pada metodologi yang kita maksudkan ini. Ya, kalau di beberapa waktu yang lain seringkali kita dapatkan misalnya ada perbedaan antara ahli ru'yat dengan ahli hisab, itu satu hal yang sangat niscaya terjadi. Tapi ini rasanya sulit karena dari data-data itu mendukung untuk kesamaan. Ya, bedanya itu kayak gini. Kalau ru'yat itu ketika menggunakan data-data batasan standar untuk melihat. Nah, ini juga nanti problematik. Mungkin satu saat bisa ada diskusi-diskusi tertentu yang diinisiasi Kementerian Agama untuk kita bisa mengkaji berdasarkan nas. Ya, jadi nas dulu yang didahulukan. Ya, nakli dulu sebelum akli. Jadi ikutkan akli untuk menganalisis nakli.
ya bukan nakli dijadikan sebagai stempel untuk akli. Nah, itu sesuatu yang keliru. Kalau sudah begitu nanti semua berlomba cari metode. Nah, ini nanti musibah ya. Kemarin-kemarin 2, sekarang nanti 3, besok nanti berapa lagi dan sebagainya. Ini musibah nanti ya. Nah, nanti gampangnya begini teman-teman sekalian, untuk metode ru'yat itu sederhananya keluar, lihat di tanggal 29 di ujung menjelang maghrib, lihat begitu maghrib tak mataharinya turun ya, tenggelam gitu, lihat hilalnya muncul nggak ya, terlepas mau standarnya mau 2, mau 1, mau 3, mau berapapun ya, begitu kelihatan misalnya nampak benar, lalu saksinya ada, disumpah dia, selesai, besoknya ada ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tidak terlihat, sudah genapkan bilangan Ramadannya menjadi 30, besoknya Idul Fitri. Nah, yang jadi problem seringkali bertemu itu begini ya, bertemu di sini titik perbedaannya, dibuat standar misalnya. Dan standar ini sebetulnya bisa dilihat dari segi akal, ini masuk ke akal, tapi jadi perdebatan secara nakli, secara teks, secara dalil nanti. Ya, ketika standarnya bisa berubah-ubah, misalnya bikin 2 nih, karena di bawah 2 ini masih samar-samar misalnya, kelihatannya nggak terlalu kelihatan jelas. Ya, lalu dibuatlah standar. Kalau ini 2 atau di atas 2, ya kelihatan tetapkan. Ya, atau bahkan nanti kalaupun nggak kelihatan, tapi kalau sudah standarnya terpenuhi, kemungkinan bisa dilihat, maka ada imkan ru'yah namanya. Kemungkinan bisa dilihat, standar derajatnya begini, elongasinya begini misalnya, maka tetapkan, walaupun nggak kelihatan, ya kan? Tapi kalau misalnya dia melihat di bawah standar itu, misal nih, sekarang disebutkan 3, elongasinya sekian misalnya, taruhlah 6,3 derajat misalnya ya, atau 6,4 misal, ya. Nah ini dia baru di bawah ini sedikit. Bisa misalnya 2,9 ya, atau elongasinya kadang terpenuhi tapi ketinggiannya tidak, atau sebaliknya misal ketinggian 2,9 nih ya, elongasinya misalnya 6, ini pas ya, dan ada yang melihat tapi karena di bawah standar ini maka ditetapkan tidak diakui perlihatannya. Nah, ini juga problem. Nah, yang kadang sering terjadi adalah kadang-kadang hisab itu kan tidak melihat batas berapa derajat ketinggian, yang penting di atas 0. Ketika di atas 0 artinya sudah pindah hari, sudah pindah bulan. Nah, maka ditetapkanlah kemudian bulan baru di hari baru. Ya, kalau pengamatan tidak kelihatan nggak, dapat nggak, gitu kan? Kalau kelihatan, tetapkan. Kalau nggak kelihatan, itu genapkan. Nah, ada yang kompleks lagi. Ya, misalnya sudah di atas, secara hisab sudah di atas nih 0. Kita bikin standar 3, ternyata dia 2 misalnya, ya kan? Dalam standar hisabnya baru 2 ketinggiannya, standar penetapannya 3. Nah, bagi orang hisab selesai nih, sudah jadi masuk awal hari baru. Tapi bagi ru'yat ketika dilihat dengan standar, diberi standar tadi, dibuat imkan, kemungkinan terlihat, imkan ru'yah, ya kan? Karena standarnya diberikan 3 dan dia di bawah 3, maka walaupun dilihat, maka berpotensi ditolak penglihatannya bila ada yang melihat. Karena tadi bikin standar yang dimaksudkan itu. Maka ini yang seringkali, walaupun tidak bikin standar atau bikin standar, seringkali bisa terjadi perbedaan-perbedaan karena pendekatan yang dimaksudkan tadi. Ya, jadi kalau saya boleh usulkan metodologi, kalau kemungkinan besar ingin bertemu di masa depan ya, di masa depan. Kalau yang sekarang insya Allah ini sama-sama akan ada di satu hari yang sama. Ya, 1 Syawalnya bertepatan dengan 31 Maret. Tapi ke depan kalau boleh saya usulkan, kembali aja ke dalam isyarat hadis-hadis ini. Jadi yang ru'yat ya lihat saja. Ya, tidak harus tetapkan standar tertentu. Kalaupun mau bikin standar, standarnya itu gunakan patokan hisab untuk mengetahui apakah di atas 0 atau di bawah 0. Itu saja paling gampangnya. Itu kemungkinan besar akan bertemunya gampang. Ya, maksud bertemu itu gini, akan kesepakatan antara ahli hisab dengan ahli ru'yat. Kan gampangnya ini ada ahli ru'yat, ada ahli hisab. Satu pakai metodologi hisab, satu pakai metodologi ru'yat. Tuh ya. Jadi kalau kita ingin mempertemukan 2 ini, memang tidak mudah. Ya nggak mudah, ini yang satu pegang ru'yat, yang satu pegang hisab. Tapi kalau titik temunya ingin semakin didekatkan, paling gampangnya kembali kepada hadis. Ya, apa itu? Ya cukup jangan dibikin standar, apakah di atas 0 ini harus 2, harus 3 dan sekalian, tidak. Standarnya sederhana, dibikinlah apakah sudah di atas ufuk atau belum, di atas 0 atau belum. Itu jadi standar. Jadi kalau ada orang melihat ternyata masih di bawah ufuk, dia mengatakan melihat, ya itu yang ditolak. Tapi kalau dia di atas ufuk, walaupun 1 derajat, 2 derajat misalnya, ya para ahli boleh mengatakan ini cahayanya masih samar, ya antara cahaya ini dengan cahaya itu, berpotensi tidak terlihat. Sepanjang hisab mengatakan ini di atas 0 dan dia melihat itu dengan penglihatan posisi dia, maka sudah memenuhi kriteria ini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi nggak pernah bikin standarisasi begini dan begini. Yang penting itu ditetapkan dengan prediksi yang jelas, itu sudah berada di atas ufuknya. Nah, maksud saya kalau usulan ini bisa diterima, itu lebih bisa mendekatkan ya metodologi baik ru'yat ataupun hisab, itu paling gampang. Jadi kalau kita bikin standar
misalnya 2, lalu di sini ada pendekatan lain jadi nanti berubah 3, lama-lama jadi uji coba terus nanti ya. Dan jadi berbahaya, nanti muncul sentimen ini, nanti persaingan ini, persaingan itu, dan tidak ditemukan kemudian maslahat yang lebih besar. Ini usulan saja ya, bisa diterima bisa tidak, itu kembali ke yang punya otoritas dalam berwenang ya. Tapi nanti jadi problem juga, dulu 2, sekarang 3 ya, terus yang 2 statusnya bagaimana ya waktu itu ya, sekarang masuk 3, elongasinya berubah lagi, nanti ada pendekatan yang lebih baru bisa berubah lagi. Nah ini yang seperti ini saya kira untuk mengatasi kerumitan seperti itu, kalau boleh saya usulkan tadi, bikin standarnya satu aja. Apakah di atas ufuk, di atas 0 derajat, atau masih di bawah ufuk. Jadi kalau sudah seperti itu, kemungkinan persamaan dengan ahli hisab itu akan ada titik temunya. Ya, nah, itu usulan. Ya, tapi kembali ke kini bahwa insya Allah yang tahun ini kita akan sama prosesnya dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu teman-teman, terlepas dari itu semua, bahwa kita memperbanyak doa supaya puasa kita diterima, kita kembali jadi orang baik, dan kebaikan itu menyatu secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara kita. Itu poinnya. Ya, dengan puasa, pemimpinnya puasa, kemudian juga rakyatnya puasa, semua di seluruh elemen pemerintahan puasa, yang muslim, yang mukmin, puasa itu menghasilkan orang baik. La'allakum tattaqun, jiwa takwanya muncul, menjadi lebih baik. Nah, kebaikan ini ketika semua jadi baik, jadi kolektif. Jadi selepas puasa, semua baik-baik. Pejabatnya nggak ada yang korupsi lagi, pejabatnya tidak bertindak yang tidak baik lagi, rakyatnya juga ya tidak anarkis, rakyatnya juga bisa bertutur dengan baik, berperilaku yang baik. Kalau semua baik, insya Allah Indonesianya pun jadi baik. Ini inti poinnya. Jadi kalaupun ada pembahasan-pembahasan yang benar, itu petunjuk dari Allah dan Rasul, kita silahkan mengamalkan. Kalaupun ada yang salah, ada yang keliru, itu mutlak kesalahan saya. Ya, mutlak kekeliruan saya. Silahkan teman-teman, bila ada orang yang lebih baik mengoreksi, menyampaikan secara benar, datanya bagus dan sesuai dengan apa yang diisyaratkan di Al-Quran, di hadis, ikutilah yang benar itu, yang baik itu, dan itulah mudah-mudahan hidayah Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak hal yang masih kurang baik disampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa bi fara'idika mu'addin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa tahta liwa'i habibikal karim sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'ilin wa taqabbal minna as-siyam wal qiyam kama tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.